Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, perhatikan ya. Tadi Rasulullah mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku kecuali dari 3 perkara. Jadi kalau umat Nabi hartanya pas-pasan, sekarang tidak dikatakan orang kaya, itu Nabi tidak khawatir. Tidak khawatir. Tapi yang dikhawatirkan oleh beliau, kalau umat itu banyak harta pada mereka, lalu mereka mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dah saling banyak harta, kemudian timbul dengki-mendengki. Ya, tidak suka kalau saya kok tambah hartanya tambah banyak, yang lain yang ada penyakit dengki tadi nggak suka. Kalau usahanya tambah maju, orang yang dengki hatinya tidak suka. Maka akhirnya timbul suatu usaha permusuhan sampai bunuh-membunuh. Ya, membunuh-membunuh. Biasanya kalau berita bunuh-membunuh itu biasanya urusan apa? Urusan dunia kan, urusan harta. Ada saudara kandung, mergo warisannya dianggap tidak sama bagiannya. Nah, bunuh-membunuh kakak beradik. Putus hubungan karena pembagian warisannya dianggap tidak adil. Atau dianggap mintanya banyak kok cuma bagai sedikit. Nah, jadi tujuannya itu pada dunia sangat kuat. Kalau istilahnya dalam bahasa hadisnya, orang itu sudah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Kaitannya wakarohiyatil maut. Orang itu sudah terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Kita berjuang, berjihad, terkosa sidik aja nggak mau. Nanti takut mati. Keluarkan harta untuk sabilah, untuk infak, untuk zakat juga eman-eman. Hidup kita kan panjang. Nanti kalau kita keluarkan untuk ini, terus nanti kalau kekurangan makan, ini kan cepat mati nanti. Nah itu jadi, maka mereka dibukakan kitab, lalu menjadikan orang-orang mukmin mencari-cari takwilnya. Ya, mencari Quran, dibacakan Quran. Padahal Quran sudah diterangkan. Al-Quran ada 2 ayat, 1 ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat dalam ayat tadi. Coba dibaca notnya itu. Apa yang disebut muhkamat, apa yang disebut mutasyabihat. Nah mestinya kalau orang yang ingin mengambil pelajaran, cukup mengambil yang muhkamat karena sudah jelas. Hukumnya jelas, tidak perlu ditakwil-takwil. Tapi malah memilih mengambil yang masih belum jelas pengertiannya. Padahal yang mengerti hanya Allah aja, diotak-atik sendiri. Terus dadek jimat mau. Nah coba. Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam, atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib-gaib, misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Paham kan? Jadi dalam Quran itu ada 2 ayat, yang satu muhkamat, artinya ayat yang sudah jelas
artinya, sudah jelas maksudnya, begitu dibaca ya sudah paham. Tapi ada lagi ayat yang mutasyabihat, yang masih samar. Arti yang sebenarnya itu apa itu banyak yang tidak tahu. Memang tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat tadi mengenai hal-hal yang gaib. Ya, yang gaib. Atau yang mengenai potongan-potongan ayat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya alif lam mim. Artinya apa? Arti yang pas yang tahu ya hanya Allah. Yasin artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kaf ha ya ain shad artinya apa? Ya Allah yang tahu. Lah itu diambil malah oleh dukun-dukun. Saya pernah meguru yang begitu itu. Pengalaman saya dulu bangsa ngono-ngono kuwi ya wis. Kalau kita supaya pukulan kita berat gitu diajari gitu. Membaca Fatihah terus baca kaf ha ya karo ngampet ambekan gitu loh. Kaf ha ya ain shad itu dipukulkan. Katanya beratnya bisa 1 kuintal kata. Kali pukul musuh jatuh. Ini dilalah ya ora tahu ketemu musuh. Iya dah. Jadi ini seolah-olah ayat itu gunanya untuk itu padahal enggak tahu arti yang sebenarnya, yang tahu itu hanya Allah. Mengapa kamu simpang-simpangkan begitu? Itu yang diserahkan di sini itu ya, maksudnya alif lam mim terus digawe pojok-pojok ini ditulisi Allah, Muhammad dan sebagainya. Nanti kalau ketemu musuh dikebut kayak begitu katanya matanya jadi blawur. Iya bener nek mbok kai pasir mbok kebut kayak kelilipan ya blawur. Nah itu namanya orang-orang yang mencari kesesatan. Sedangkan ayat tadi orang yang ilmunya mempunyai ilmu meyakini walaupun tidak tahu artinya secara pas. Ya, ayat itu tadi mutasyabihat tadi, tapi yakin ini wahyu dari Allah. Walaupun arti secara pas tidak tahu. Termasuk semua yang gaib, neraka, surga, ya, itu jangan dikotak-katik. Gitu, neraka, surga, terus nanti di surga itu ada sungai yang mengalir, ada sungai khomer, sungai susu. Terus dipikir tuh, adek dewe. Sungai susu iki sapine piro. Ngantek milih sungai ini. Ya, sungai khomer pabrike piro wae nggone ngantek sungai. Nah, itu kan kamu nerawang pikiranmu. Nah, itu kalau hal-hal yang gaib itu jangan dicari-cari pengertian yang sesungguhnya bagaimana, tidak akan tahu. Tapi orang yang beriman hanya diperintah yu'minuna bil ghaibi, mengimani ada yang gaib. Suatu yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat panca indera, dirasakan ya, tapi diterangkan dalam Al-Qur'an. Itu gaib, aja gawe dhewe. Dalam Quran malah muncul Nyai Roro Kidul. Ya. Muncul nih sing bau reksa apa? Kuburan itu, ada yang buat lah itu katanya di situ ada yang tunggu. Lah kok kamu tahu udah muncul juga ini ketempelan demit, ketempelan setan, ketempelan jin. Itu kamu tahu dari mana wong itu gaib kok? Kamu tahu ayat berapa, surat apa yang menerangkan itu? Nah, kalau itu dikatakan Islam, nanti ada sumbernya dari Quran atau dari hadis. Sedang yang mengetahui yang gaib hanya Nabi aja enggak tahu. Coba dibaca ayatnya, surat Al-An'am. Ayat 59 itu. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 69. 59. Ayat 59. Mohon maaf. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, gitu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, semua yang gaib itu yang ada itu di sisi Allah aja. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui yang gaib tadi, tidak ada yang tahu illa huwa, kecuali huwa Allah. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi aja nggak tahu. Maka Nabi pernah tertipu ya, waktu diminta ngirim ke suatu daerah untuk mubalik, akhirnya dikirim oleh Nabi 70 mubalik yang hafal Quran semua. Kirim, sampai di tempat yang ternyata dijebak, disergap oleh musuh yang katanya minta dikirim, 70 orang dibunuh semua. Nanti kata tahu itu Nabi kan tidak mengirim. Perang Badar juga begitu. Nabi cuma berusaha mencegat kafilah yang buat dagangan, ternyata yang dihadapi musuh besar. Jadi apa yang terjadi besok itu Nabi tidak tahu. Tidak tahu. Maka terjebak akhirnya. Yang tahu hanya Allah aja. Sampai Allah itu mengetahui wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu daun pun yang jatuh, wala habatin, satu biji pun jatuh di bumi ini, baik dalam kegelapan, ya, fi dzulumatin, dalam kegelapan, daun yang jatuh, butir biji yang jatuh, seluruh dunia ini di tempat yang gelap sekalipun Allah tahu. Kalau kita tidak tahu, maka dari itu jangan berusaha menyembunyikan dari pengawasan Allah. Delik dimanapun kamu ketahuan. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu, ya, termasuk ayat-ayat yang membicarakan masalah gaib, karena masalahnya gaib itu tidak diperintah untuk mengetahui hakikat yang gaib tadi, tapi suruh mengimani saja. Ada neraka, ada surga, ada siksa kubur. Ya kita tidak disuruh mengetahui sekarang, tidak disuruh. Diyakini aja neraka, siksa kubur itu ada, neraka ada, surga ada. Kalau nggak percaya, tunggu saja. Tunggu, kamu bersama saya sama-sama menunggu. Udah, tunggu aja orang tenang. Nah, maka orang-orang yang kafir besok diterangkan oleh Allah itu telah sampai di sana menangis. Karena keterangan-keterangan yang diterangkan itu pernah didengar tapi tidak dipercaya. Ternyata setelah mati kubur, wah berarti ada kubur itu betul, ada digambarkan surga, neraka, ada betul. Dia yang minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Saya tidak akan beramal seperti kemarin, saya akan beramal baik, taat pada Allah. Sudah nasi menjadi kubur, sudah nggak bisa. Ya, apalagi?